Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Priska Diah Tesasiana SPD CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Pati. Di sini, pengajar praktis saya adalah Ibu Nur Hikmah Yuli Astuti SPD MPD dan fasilitator saya adalah Ibu Aprilia Palupi SPMP. Di sini, saya akan menyampaikan tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Di lingkungan SMK Negeri 3 Pati, sudah tercipta atau terterapkan budaya positif untuk membentuk karakter profil pelajar Pancasila demi meningkatkan nilai-nilai kebajikan universal. Salah satu penerapan budaya positif yang diterapkan di SMK Negeri 3 Pati yaitu pembiasaan 5S. Hal ini dilakukan agar para siswa memiliki nilai saling menghormati dan juga menghargai antar sesama. Baik itu terhadap orang yang lebih tua, bapak ibu guru, ataupun antar teman. Kegiatan yang selanjutnya yaitu Asmaul Husna dan hafalan surah. Kegiatan ini dilakukan pada hari Kamis pagi. Budaya positif ini diterapkan di SMK Negeri 3 Pati dengan harapan siswa memiliki nilai beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki akhlak mulia. Seorang pelajar harus mempunyai karakter profil pelajar Pancasila, dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena dari hal ini, siswa membentuk akhlak pribadi, akhlak terhadap sesama, akhlak terhadap lingkungan, maupun akhlak bernegara. Siswa diharapkan bisa memahami kehadiran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, serta mengaitkan pemahamannya tentang kualitas dan sifat-sifat Tuhan dengan konsep berat yang ada di muka bumi secara tanggung jawab. Selain itu diharapkan siswa memahami makna, fungsi, unsur utama agama atau kepercayaannya dalam konteks kehidupan mereka sehari-hari, baik itu membaca kitab suci serta memahami ajaran agama atau kepercayaan terkait hubungan sesama manusia dan juga sekitarnya. Hafalan surah juga dilakukan setelah pembacaan Asmaul Husna. Kegiatan ini juga memiliki nilai beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga berakhlak mulia. Seorang pelajar Pancasila harus mampu mengenali sifat-sifat Tuhan dan menghayati bahwa inti dari sifatnya adalah kasih sayang. Seorang pelajar harus sadar bahwa dirinya merupakan makhluk yang mendapat amanah sebagai pemimpin di muka bumi. Sehingga seorang pelajar mempunyai tanggung jawab untuk mengasihi dan menyayangi dirinya sendiri, lingkungan, sesama manusia, dan juga alam. Hal ini tercerminkan dari setiap yang dilakukan, selalu bercermin pada menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Pelajar harus senantiasa menghayati dan mencerminkan sifat-sifat ilahi dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Hal ini bisa diterapkan dalam pelaksanaan ibadah atau kegiatan keagamaan. Hal-hal ini merupakan kontribusi yang sangat luar biasa dalam meningkatkan akhlak beragama masing-masing pelajar. Kegiatan selanjutnya yaitu literasi. Budaya positif ini diterapkan di SMK Negeri 3 Pati setiap hari Kamis pagi. Hal ini diharapkan setiap siswa mampu mempunyai nilai mandiri. Profil pelajar Pancasila merupakan poin dasar harapan utama
Seorang pelajar harus mampu mempunyai sifat mandiri, yaitu seorang pelajar harus bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Seorang pelajar harus mampu dan mempunyai kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta melakukan regulasi diri. Pelajar Pancasila yang mandiri senantiasa melakukan refleksi terhadap kondisi dirinya dan situasi yang dihadapi. Seorang pelajar harus mampu merefleksi kelebihan maupun keterbatasan dirinya untuk bisa mengembangkan potensi yang ada dalam diri mereka masing-masing. Seorang pelajar harus mampu mengenali, menyadari kebutuhan akan dirinya sehingga mampu berubah dan berkembang sesuai dengan harapan dan cita-cita mereka. Suatu sistem kesadaran ini akan membantu seorang pelajar untuk menetapkan tujuan. Tujuan yang dimaksudkan adalah pengembangan diri sesuai dengan kondisi diri dan situasi yang dihadapi. Seorang pelajar juga harus mampu mengatur pikiran, perasaan, dan perilakunya agar tujuan belajar dan pengembangan dirinya bisa dilakukan dan diterapkan secara maksimal. Jumat Berkah merupakan suatu kegiatan budaya positif di SMK Negeri Dikapati dengan harapan siswa memiliki nilai kepedulian, saling berempati, dan bisa saling berbagi. Kegiatan Jumat Berkah dilakukan setelah melakukan kegiatan sholat Jumat. Hal ini dilakukan oleh beberapa bapak ibu guru maupun siswa untuk menggalang infak atau sedekah dalam bentuk makanan yang diberikan kepada jamaah sholat Jumat. Nilai yang menjadi bagian dari bentuk kepedulian adalah rasa kasihan, saling membantu, dermawan, perhatian, dan menunjukkan kebaikan. Kepedulian ini dapat berjalan dengan baik apabila hubungannya dapat dikembangkan dengan sikap tolong-menolong, saling menghargai, saling menghormati, saling peduli, dan juga bekerja sama. Hal ini mendidik para siswa untuk bisa berbagi ataupun saling bekerja sama dalam hal peduli terhadap orang lain di sekitarnya, baik itu di lingkungan sekolah maupun di rumah ataupun di lingkungan masyarakat. Kemudian, saya melaksanakan diseminasi budaya positif di SMK Negeri Dikapati. Berikut PPT materi diseminasi budaya positif. Berikut merupakan penjabaran PPT materi diseminasi budaya positif yang saya lakukan di SMK Negeri Dikapati.
Segitiga restitusi merupakan salah satu penerapan budaya positif yang harus saya terapkan di SMK Negeri 3 Pati. Segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi dipilih untuk mencari solusi permasalahan yang dialami oleh siswa. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi juga bisa diartikan sebagai suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru ataupun orang tua agar mendapatkan atau menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Selanjutnya, tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada menstabilkan identitas, dijalankan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Yang nantinya, proses pembelajaran ini akan menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Tahap validasi tindakan yang salah dijalankan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Dengan demikian, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Yang pada akhirnya, guru akan mengenali dan mengakui kebutuhan murid serta memperbaiki hubungan dengan murid. Tahapan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga murid akan mampu mengaitkan dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Erlangga dipanggil guru BK lagi karena tidak mentaati peraturan sekolah berkaitan dengan pemakaian seragam sebab masih memakai celana model pensil. Berikut merupakan skenario penyelesaian masalahnya menggunakan segitiga restitusi. Erlangga, kamu tahu tidak kenapa guru siapa kemarin? Tahu. Bagus kalau kamu tahu. Intinya hari ini sudah laporan dari guru BK katanya kamu hari ini dibuka kembali. Kenapa bisa seperti itu? Karena celana saya pendek. Oh, celana kamu pensil. Kenapa ya celana kamu masih pensil? Karena saya suka. Oh, sebenarnya suka itu tidak masalah. Kita mau pakai seperti apa tidak apa. Tapi masalahnya kita kan sedang ke sekolah. Jadi di sekolah itu ada apa Erlangga? Peraturan. Ada peraturan. Kalau kamu sudah tahu seperti itu berarti benar atau tidak tindakan yang kamu lakukan ini? Tidak benar. Tidak benar. Berarti yang benar seperti apa kalau itu sekolah celananya Erlangga? Tidak pensil. Tidak pensil. Nah, dari hal itu berarti sebenarnya keyakinan seperti apa yang harus kamu lakukan Erlangga? Boleh nggak ke sekolah pakai celana pensil? Tidak benar. Tidak boleh ya. Kalau kamu tahu seperti itu, berarti kan harus ada perubahan. Apakah menurut kamu penggunaan celana pensil seperti itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Tidak. Berarti sebaiknya kamu bagaimana Erlangga? Keyakinan seperti apa yang sebaiknya kamu terapkan atau kamu yakini sekarang? Tidak memakai celana pensil. Tidak memakai celana pensil ya. Kapan kira-kira kamu mau melaksanakannya untuk tidak memakai celana pensil? Besok dan seterusnya. Besok dan seterusnya. Itu ya Erlangga ya. Intinya boleh kita memakai celana pensil, tapi sebaiknya itu tidak dilakukan di sekolah karena apa tadi? Kita sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita dan juga di sekolah kita juga ada yang namanya peraturan. Erlangga bersedia ya untuk bisa mengubah kebiasaannya yang biasanya pakai celana pensil untuk tidak memakai celana pensil. Begitu ya Erlangga? Setuju ya? Besok sudah memakai celana yang nggak pensil lagi ya sesuai dengan peraturan sekolah ya. Dia tidak dikatakan. Jadi ya Erlangga, kasih ya Erlangga. Kamu bisa kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlangga Dwi Pratama dari 10 Bertelan 2. Saya
senang sekali diajak diskusi oleh Bu Priska. Dari diskusi ini saya bisa mencari solusi dari masalah saya, dan saya akan mentaati peraturan sekolah dengan tidak memakai celana pensil lagi. Kasus yang kedua, Devin marah karena temannya yang bernama Cantika mencontek tugasnya tanpa izin dan tidak bisa mengendalikan emosi sampai menjambak kerudung Cantika. Berikut merupakan skenario penyelesaian masalahnya menggunakan segitiga restitusi. Devin, kamu tahu tidak kenapa Bu Priska panggil kemarin? Tahu, Bu. Hari ini Bu Priska dapat laporan dari Afif. Katanya kamu hari ini bertengkar ya sama Cantika. Iya, Bu. Kenapa kau bisa seperti itu? Cantika menjaga pekerjaan saya, Bu. Dia nggak mengaku. Kok bisa seperti itu gimana? Mencoba kerjaan kamu. Iya. Wajar sih kalau kamu marah. Tapi menurut kamu perlukah seperti itu? Tidak. Tidak ya. Lalu kalau misalnya tadi Cantika sudah mencoba kerjaan kamu, apa yang sudah kamu lakukan dengan Cantika? Saya menjaga kerudungnya, Bu. Menjaga kerudungnya. Iya. Kenapa kok bisa kamu berlaku seperti itu? Dia Cantika nggak mengaku. Dia menjaga pekerjaan saya, Bu. Saya tinggal kamar mandi, punya dia nggak mengaku. Kamu sudah tadi bilang baik-baik sama Cantika. Belum. Kok kamu sampai akhirnya menarik kerudungnya itu bagaimana? Saya otomatis marah, Bu. Dia nggak mengaku. Jadi menurut kamu tindakan yang kamu lakukan tadi dengan menjaga kerudungnya Cantika betul atau tidak? Tidak. Lalu kenapa kok sampai kamu menjaga kerudungnya Cantika? Saya sudah begadang semalaman untuk mengerjakannya, Bu. Jadi saya enaknya mencontek itu. Jadi sudah benarkah tindakan yang kamu lakukan tadi kepada Cantika, Devin? Belum. Berarti apakah yang kamu lakukan tadi sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Belum, Bu. Berarti keyakinan kelas seperti apa yang sudah kita yakini selama ini, Devin? Saling menghormati dan menghargai anak teman. Berarti kalau nanti ada kejadian seperti itu lagi, kamu sebaiknya seperti apa? Apa yang akan kamu lakukan? Saya akan lebih bersabar, dan jika ada yang menjaga pekerjaan saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas saya. Bagus, seperti itu merupakan suatu solusi ya. Jadi tidak sesuatu hal itu perlu diselesaikan dengan cara yang besar. Seperti itu ya, Devin? Iya. Bisa ya. Jadi nanti sampai ke kelas kamu minta maaf ya sama Cantika dan janji tidak mengulangi perbuatan yang seperti itu ya. Iya. Bisa lebih bersikap menghargai dan menghormati sesama. Terima kasih Devin, kamu bisa kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devin Gasari dari 10 KC 2. Saya senang sekali diajak berdiskusi oleh Bu Priska. Dari hasil diskusi ini, saya harus menjadi pribadi yang lebih sabar dan juga harus bisa mengendalikan diri saya terhadap tindakan teman saya, dan juga harus bisa menghormati orang lain. Materi untuk desiminasi sudah saya sampaikan. Berikut akan ditayangkan tentang rencana, tindakan atau aksi nyata yang akan saya lakukan berkaitan dengan budaya positif. Keyakinan kelas juga merupakan salah satu penerapan budaya positif. Berikut merupakan video pembuatan keyakinan kelas yang saya lakukan di kelas. Selamat menyaksikan. Dengan lama-lama yang ada berbeda ya. Nanti sesuai dengan
bisa menyampaikan pendapat saya tanpa ada paksaan. Karena sudah membuat keyakinan kelas. Dengan ini saya yakin dan menjalannya dengan itu. Berikut adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata. Latar belakang aksi nyata, selama ini para murid bertindak untuk mengikuti aturan sekolah karena untuk menghindari hukuman atau konsekuensi. Bukan karena kesadaran dari para murid untuk melakukan budaya positif, sehingga budaya positif belum dijalankan secara maksimal dan belum sepenuhnya efektif. Tujuan pelaksanaan aksi nyata yaitu menumbuhkan kesadaran atau motivasi intrinsik para siswa untuk menjalankan keyakinan kelas. Kemudian, membangun budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur aksi nyata yang pertama adalah terbentuknya keyakinan kelas dengan membuat keyakinan kelas bersama para siswa terlebih dahulu. Kemudian, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas atas kesadarannya sendiri secara intrinsik. Tolak ukur aksi nyata yang pertama adalah terbentuknya keyakinan kelas dengan membuat keyakinan kelas bersama para siswa terlebih dahulu. Kemudian, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas atas kesadarannya sendiri secara intrinsik. Tolak ukur aksi nyata yang pertama adalah terbentuknya keyakinan kelas dengan membuat keyakinan kelas bersama para siswa terlebih dahulu. Kemudian, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas atas kesadarannya sendiri secara intrinsik. Tolak ukur aksi nyata yang lini masa tindakannya adalah yang pertama, berdiskusi dengan kepala sekolah dan menjelaskan pentingnya menanamkan budaya positif di sekolah. Kedua, meminta izin kepala sekolah untuk mendesimasikan budaya positif, baik contoh keyakinan kelas maupun segitiga restitusi. Ketiga, mengumpulkan para guru untuk mengikuti desiminasi tentang budaya positif. Keempat, berkolaborasi dengan para wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Yang kelima, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang sudah dibuat. Berikut merupakan dokumentasi lini masa tindakan yang telah saya lakukan. Dukungan yang saya butuhkan yaitu dukungan dari kepala sekolah untuk terus memantau budaya positif di sekolah, serta berkolaborasi dengan teman-teman sejawat agar budaya positif ini bisa berjalan dengan efektif. Kemudian, bersama dengan orang tua, berkolaborasi agar bisa menanamkan budaya positif di rumah. Berikut merupakan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Selamat menyaksikan video desiminasi budaya positif di sekolah yang sudah saya lakukan di SMK Negeri 3 Pati. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ibu Sri Mulyani SPD, yang kami hormati peserta desiminasi budaya positif. Puji syukur alhamdulillah karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruang lab Kom 3 dengan keadaan baik. Pada hari ini Jumat 27 Oktober 2023. Bapak Ibu guru yang kami hormati, untuk menghemat waktu, mari kita mulai acara pada siang hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Yang pertama, susunan acara yaitu sambutan dari Ibu Wakil Kurikulum. Kemudian yang kedua adalah dari pemateri. Kepada Ibu Wakil Kurikulum, Ibu Sri Mulyani, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, mari
marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita telah diberi kesempatan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti diseminasi budaya positif dari Bu Priska sebagai calon guru penggerak. Pada siang hari ini saya berterima kasih sekali kepada Bapak Ibu yang telah hadir dalam diseminasi ini, dan saya juga terima kasih banyak kepada Bu Priska yang mau menularkan ilmu kepada kita semua. Untuk itu pada siang ini marilah diseminasi ini kita buka bersama. Sebagai bukti pembukaan kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara diseminasi kami nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah pemateri kepada Ibu Priska Diah Tesasiana SPD. Kami bersilakan. Ya, terima kasih waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Pada kesempatan saya kali ini, saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Pentingnya budaya positif ini, kenapa harus ada atau kita tanamkan di SMK kita. Jadi Bapak Ibu semua, mungkin selama ini kita belum mengerti sebenarnya kontrol kita, kewajiban kita, posisi kita itu di mana sebagai seorang guru seperti itu, Bapak Ibu. Paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi daripada budaya positif. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu, kita sudah mengenal sekarang ada yang namanya Merdeka Belajar. Merdeka Belajar lengkap dengan yang namanya kurikulum Merdeka, Bapak Ibu. Selama ini pasti ketika kita berada di kelas, kita masih belum menerapkan atau belum menempatkan diri kita sebagai alhamdulillah kalau saja. Ini kan perubahan paradigma di sini apa? Yaitu tentang pemikiran pembelajaran kita, di mana pembelajaran kita berprinsip kepada prinsip diferensiasi, Bapak Ibu. Sehingga kita di sini berpihak pada murid, kita memenuhi, memadai apa itu kebutuhan peserta didik kita. Tujuannya adalah apa? Sebagai teori psikologi modern zaman sekarang adalah membentuk anak-anak kita itu agar bisa mempunyai karakter profil pelajar Pancasila. Seseorang itu adalah dalam diri mereka sendiri atau posisi definisi mereka. Kalau kita mengontrol orang itu berkuasa, berarti itu namanya bukan kontrol, tetapi lebih pada sedikit memaksa seperti itu. Lalu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Belum tentu, Bapak Ibu. Yang kita lakukan di kelas, yang kita lakukan kepada anak, belum tentu itu berimbas pada hal yang niat kita positif, tetapi ini diterima dan bisa dikembangkan anak secara positif juga. Itu belum tentu. Jadi ini miskonsepsi atau salah pengertian kita selama ini. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan pembuat rasa bersalah bisa menguatkan karakter. Kadang ada anak-anak datang, mereka belum mengerjakan tugas, kemudian kita menekan mereka, membuat mereka merasa bersalah. Bapak Ibu sudah pernah bilang berkali-kali, kamu tak seru seperti ini, kenapa kamu tidak melakukan seperti itu? Itu hanya ilusi saja, Bapak Ibu. Belum tentu ketika kita melakukan hal tersebut, terutama yang saya lakukan, ya, yang saya lakukan selama ini ternyata salah, Bapak Ibu. Kemudian yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa.
Tidak ada yang bisa memaksa, karena kontrol diri kembali lagi itu pada motivasi intrinsik yang ada di dalam diri anak itu sendiri. Demikian Bapak. Next, kemudian setelah itu ubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi kalau biasanya kita berpikir bahwa kebutuhan kita sama, jelas berbeda. Kenapa? Karena karakteristik kita berbeda Bapak Ibu. Minat kita beda, karakter kita beda, sikap kita beda. Tidak ada kejelasan kebutuhan sama. Itu yang perlu Bapak Ibu tekankan atau garis bawahi. Yang kedua adalah semua orang melihat yang sama. Belum tentu. Apakah mungkin yang kita pikirkan sama dengan anak kita atau peserta kita, ataukah yang kita pikirkan sama dengan teman kita? Teman tulis jawab belum tentu. Jadi ini tidak boleh disamakan. Kembali lagi karakter, kemudian kebutuhan. Kemudian yang ketiga adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tidak bisa. Kita tidak bisa berpandangan sama dengan orang lain, atau kita tidak bisa membuat pemikiran yang sama dengan orang lain, kecuali diri orang itu sendiri. Saya mungkin mengontrol Bu Ani tidak bisa, kalau Bu Ani tidak mau. Bu Ani mana ini ya, Ani senasi apa ini? Bingung nanti. Oke, next. Pemaksaan ada pada saat bukan gagal, tidak bisa. Kalau anak sudah kita tunjuk, kita sudah kasih tahu, kemudian dipaksa, tentu malah hasilnya tidak baik. Jadi bagaimana hasil yang benar? Kita melakukan kolaborasi. Kita menggiring anak, membimbing anak untuk mencari solusi. Yang solusi itu nanti hadirnya dari anak tersebut, bukan dari kita, dari anak sendiri. Kemudian yang lain adalah model berpikir menang atau kalah. Tidak ada itu menang kalah, tidak ada. Yang ada itu menang-menang. Karena kembali lagi karakter beda, sudut pandang berbeda. Maka setiap pemikiran satu dengan orang lain itu pasti berbeda. Next selanjutnya, disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif berasal dari kata disiplin. Karena yang diyakini, kembali lagi berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward Bapak Ibu, atau tanpa kita mengancam atau tanpa kita menghukum. Jadi disiplin ini datangnya dari diri sendiri. Lalu next, sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga dia bisa berperilaku yang mencerminkan nilai-nilai kebajikan. Di mana tujuannya adalah bagaimana untuk menumbuhkan motivasi intrinsik atau kesadaran dalam diri mereka sesuai apa yang mereka yakini selama ini. Lalu next, nilai-nilai kebajikan itu disepakati tanpa adanya pengaruh dari suku, agama, bahasa, bangsa, dan lembaga lainnya. Oleh karena itu biasanya kita mengenal nama nilai kebajikan yang ada. Pertama itu dalam profil Mazhab Pancasila. Itu ada 6 dimensi Bapak Ibu. Mulai dari bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, lalu bergotong royong, mandiri, kreatif, berkebudayaan global, dan bernalar kritis. Kemudian ada dari PYP atau Ibu Primary Useful Funds, itu tentang toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginawan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Bapak Ibu pasti tidak asing dengan ini, komitmen. Komitmen Bapak Ibu sebagai seorang guru seperti apa? Berarti Bapak Ibu mempercaya itu. Itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang ada atau panjenengan semata-mata di dalam diri panjenengan semata. Kurang lebih seperti itu. Lalu keterampilan hidup atau life skill. Contohnya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain,
memberikan yang terbaik dari apa yang dia miliki sendiri. Jadi setiap orang itu pasti ingin menunjukkan bahwa dia itu bisa memberikan terbaik baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, baik itu di sekolah, di komunitas, di perusahaan dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap orang pasti mempunyai kebutuhan. Butuh makan, boten. Butuh makan? Butuh. Butuh pakaian? TK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Bisa. Hebat. SMK sendiri kembali? Siap kerja, santun dan berinovasi. Terlalu keren ya Bapak Ibu. Oke, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia ini juga diinginkan oleh peserta didik kita. Jangan lupa ya, 5 dasar kebutuhan ini juga diinginkan oleh anak-anak kita. Anak-anak kita juga bebas. Bebasnya seperti apa? Ya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kalau sampai saat ini anak kita belum mampu untuk mengarahkan atau mengendalikan arah dirinya, tugas kita Bapak. Bukan menjudge atau mendoktrin bahwa yang sudah salah itu selamanya salah, seperti itu. Oke, next. Kebebasan sudah yang lain ada kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan juga tertawa. Nah, selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa setiap orang itu mempunyai motivasi yang ada dalam dirinya dan juga motivasi yang ada dari luar. Motivasi yang dari dalam namanya motivasi intrinsik, sedangkan yang dari luar namanya ekstrinsik. Contohnya apa ekstrinsik? Untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Sedangkan yang lain contohnya misalnya untuk mendapatkan penghargaan, imbalan, seperti itu. Kemudian motivasi intrinsik biasanya diinginkan apabila dia juga menghargai diri sendiri. Jadi dia melakukan itu karena dia menghargai dirinya atas potensi, minat, bakat, kemampuan yang dia miliki, biar bisa diakui oleh orang lain. Mereka percaya itu. Dia diterima karena hal tersebut, bukan karena hal-hal yang lain. Bukan karena dia wedi dihukum atau takut dihukum, bukan karena takut sama gurunya. Nah, saya ketemu Rizky, langsung balik kanan, bisa saja seperti itu contohnya. Nah, itu bukan seperti itu. Harapannya tidak begitu, Bapak Ibu. Oke, tujuan kita semua memperbaiki yang sekarang masih keliru, nanti bisa diperbaiki ke depan. Nah, sudah menginjak di akhir-akhir Bapak Ibu. Sekarang monggo kita pahami bersama. Ternyata hukuman, konsekuensi, kemudian restitusi itu berbeda, Bapak. Monggo kita belajar ya, saya juga belajar dari Bapak semua. Monggo kita bisa melihat ini. Hukuman tidak terencana tiba-tiba, artinya gurunya saja yang punya pemikiran ini, hanya gurunya, anak tidak tahu apa-apa. Kemudian murid tidak dilibatkan dalam kesepakatan apa-apa, berarti itu namanya hukuman bersifat satu arah dan bisa berupa hukuman psikis ataupun fisik. Yang kedua adalah konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi itu biasanya Bapak Ibu selama ini bikin kesepakatan kelas, gitu. Nah, itu namanya konsekuensi, Bapak Ibu. Artinya guru tahu, anak juga tahu, sudah ada kesepakatan. Jadi nanti kalau si anak ini tidak melakukan kerjaan PR, maka nanti menyalin 100 halaman contoh. Berarti namanya konsekuensi. Jadi ketika dia tidak mengerjakan PR, dia sudah tahu konsekuensinya apa. Ketika nanti dia tidak melakukan itu, sudah ada konsekuensi. Ini namanya konsekuensi. Terencana, disepakati sesuai dengan peraturan, tetapi murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Didelungi untuk dipantau. Bukan tidak ini lah, sampai coba dilungi hingga bawah ya, seperti itu. Jadi kita ada cenderung memantau
memantau si anak ini. Jadi dia akan merasa diawasi. Itu yang dimaksud dengan didik mental. Kemudian yang ketiga adalah restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Saat anak itu melakukan kesalahan, yang saya bapak ibu, anak itu sudah sadar loh kalau mereka itu salah. Bukan mereka tidak tahu, mereka sadar. Kemudian langkahnya apa? Kita melakukan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ingat bapak ibu bahwa hal ini berdasarkan motivasi kesadaran diri mereka sendiri, dari diri mereka sendiri, bukan karena perintah guru. Kalau perintah guru anak belum menyadari tujuannya ini, yaitu daripada restitusi. Oke, next bapak ibu, monggo sekarang kita pahami bersama, kita itu ada di mana? Kita itu ada di mana? Kok hilang ya? Ping-pingnya kok hilang, saya tidak tahu kok hilang ya. Kita ada ping-pingnya. Oke, yang pertama adalah penghukum. Siapa yang dulu seperti itu? Bapak ibu, siapa yang dulu seperti itu? Saya. Siapa? Bu Wida, penghukum nggak? Oh belum. Saya tak berarti ya. Ya, kadang-kadang ada orang kacau saya sendirian. Jangan hampir setiap hari SMP ya. Ya, pengurangan dosa di sini tidak apa-apa. Ini kan untuk refleksi bersama. Gitu, jadi biar nanti kedepannya itu semakin baik seperti itu. Lalu membuat merasa bersalah. Bu, ya, Bu Sri ternyata membuat merasa bersalah. Saya juga iya, saya kayak semua sebenarnya saya. Siapa lagi yang membuat bersalah? Oh, Bu Ida juga. Pernah. Bu Arun, Pak Tirano, pernah. Mbak Gini yang pernah. Tidak menyadari benar. Kemudian menjadi seorang teman. Gimana Bapak Ibu? Pernah menjadi seorang teman semua ini? Ya. Lalu menjadi seorang pemantau. Setiap hari. Oke. Yang ketiga adalah menjadi seorang manajer. Manajer juga? Oke, baiklah. Ternyata ada semua yang lengkap dari pakai telur dari spesial ya. Oke, sekarang kita lihat Bapak Ibu, ada kasus di sini. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kemudian sebagai penghukum hormat pada bendera selama 1 jam. Berapa kali kemudian membuat merasa bersalah? Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Perasaan tadi saya garing ibu. Kenapa jadi tanda tanya saya juga nggak tahu. Next, setelah itu teman, ayo dong ikuti aturan kepala sekolah. Tolong bantu bapak ibu ya sekali ini. Yang sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi. Lalu next, pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atributnya di koperasi, jangan diulang lagi. Adanya berarti begitu. Lalu yang terakhir adalah ini posisi manajer. Tadi kan bilangnya manajer ya. Oke, berarti sudah ahli baru semua. Apakah tahu kira-kira kesalahan kamu? Dan kira-kira bagaimana kamu mau perbaikinya? Pertanyaannya gitu enggak? Saya ulang loh Bu. Pertanyaannya gitu enggak? Kalau Bapak Ibu sudah manajer pertanyaannya gitu. Oh Bu J. Bu Jana begitu. Guya tapi. Kok ada tambahan yang lain Bu? Oh berarti belum manajer 100% Bu Jana ya. Nah, sekarang kita cek Bapak Ibu biar meriah ya. Yang pertama, posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa itu posisinya Bapak Ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa? Marah.
kita cek ya selanjutnya Bapak Ibu. Kalau ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Enggak, aku saya buatnya ini 5. Ya. Kemudian apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Ini apa ya? Ya, ini manajer, betul. Kita masih punya PR2 tadi di depan. Ya ini. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Pemantau. Oke. Yang terakhir. Nah, ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini apa? Ini apa? Karena ini tadi belum dijawab sama Bapak Ibu, makanya saya kembalikan. Ini apa ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Bukan, ini hukuman. Awal mula hukuman dimulai itu karena gurunya kecewa, akhirnya nanti dia menyuruh anak untuk saya kecewa dengan kamu, silakan yang lari 24 kali putaran di lapangan. Ini hukuman. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa ini? Membuat rasa bersalah. Oke. Itu ya Ibu. Oke. Dan kemudian nanti akhirnya Ibu, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas dan kenapa kok bukan peraturan kelas? Selama ini Bapak Ibu wali kelas di sini, tolong angkat tangannya. Yang wali kelas, saya. Loh, bicara aja lah wali kelas. Wali kelas Bu. Oke. Ya. Bapak Ibu yang wali kelas, peraturan kelas apa keyakinan kelas Bapak Ibu? Karena yang betul itu adalah pembentukan keyakinan kelas. Ya, muter-muter ya biar nggak ada sinyal mungkin ya ini. Jadi bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dan dibuat dalam pernyataan positif. Jadi di dalam keyakinan kelas itu tidak ada yang negatif Bapak Ibu. Jadi tidak boleh makan, tapi pakai kata-kata makan waktu istirahat. Jangan tidur, tidak boleh rame, maka suasana harus kondusif. Jadi dalam pembuatan keyakinan kelas tidak boleh ada kalimat negatif sedikit pun Bapak Ibu. Terutama yang wali kelas, monggo nanti bisa diperbaiki. Ya. Ini muter-muter Bapak Ibu atau kasihnya saya. Ya, nanti next aja. Kemudian setelah itu sedikit saja agar mudah diingat. Tidak perlu banyak keyakinan kelas. Lalu sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah untuk diterapkan. Semua warga sekolah dan warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi tidak dari guru hanya mendampingi. Semua keyakinan kelas dibuat oleh siswa. Kenapa seperti itu? Karena mereka ketika membuat itu Bapak Ibu, mereka sadar apa yang mereka buat, apa yang harus mereka lakukan. Jadi ada tanggung jawab secara tidak langsung. Karena ini intrinsik, kalau mereka sudah menuliskan itu berarti dia menyadari dengan sungguh-sungguh. Seperti itu. Lupakan video yang tidak berputar ya Bapak Ibu. Nanti gak pulang nanti. Oke, next adalah segitiga restitusi. Adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan juga. Nah ini contoh daripada penerapan segitiga restitusi. Ketika seorang anak di sini dia bertukar dengan temannya, dipanggil satu-satu ya Bapak Ibu, tidak boleh dua-duanya. Karena kita harus tahu sumber alasan. Jadi anak ini nanti dia akan mengungkapkan alasan. Kenapa tadi kok katanya kamu berdebat sama Cantika, seperti ini ya kasus saya. Dia nanti akan berpikir sendiri.
Dia nanti apa yang kamu lakukan itu sebelum kecantikan? Tak jambak ya Bu? Ya, tak jambak. Loh kenapa mau berjambak? Loh biar buang waktu kok. Mau aku sudah ada PR, suami juga ada PR gitu ya biasanya. Tetapi malah kerjaan saya dicontek begitu saja. Saya kan udah bergadang semalam-malam. Artinya apa Bapak Ibu? Setiap tindakan siswa itu semuanya ada alasan. Ada apa? Alasan. Jadi kita harus tahu. Dan ketika anak itu bisa menelaah apa yang mereka lakukan sebagai suatu hal yang salah, mereka langsung bisa mencari solusi sendiri dari apa yang sudah mereka lakukan. Seperti itu Bapak Ibu tentang hasil diseminasi. Ini ada foto saya karena nggak ada sinyalnya, nggak ada ya, jadi nggak dipuji lagi. Begitu Ibu, Bapak Ibu semua, terima kasih untuk kehadirannya pada kesempatan siang hari ini. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Harapan saya kita semua bisa menerapkan dan menjalankan budaya positif dengan tujuan untuk mengarahkan atau membimbing anak kita menjadi pribadi yang mempunyai karakter profil pelajar Pancasila. Seperti itu ya Bapak Ibu. Demikian dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembali kepada pembahasan. Baik, Bapak Ibu guru yang kami hormati, tibalah saatnya di penghujung acara, yaitu penutup. Mari kita tutup acara siang hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Bapak Ibu guru, saya memiliki sebuah pantun. Mas Gibran anaknya Pak Jokowi pergi ke Bandung naik kereta cepat. Berakhir sudah acara hari ini, semoga bisa memberi manfaat. Saya selaku pengelola acara, mohon maaf acara kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Saya tutup acara siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kepala SMK Negeri 3 Pati memberikan apresiasi kepada Bu Priska terkait dengan diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan apa yang dilakukan beliau dan bersama teman-teman sebagai guru penggerak memberikan budaya yang baik untuk anak-anak kita dan juga untuk Bapak Ibu guru yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indartiani SPD, guru Prosek IPAS di SMKN 3 Pati. Saya merasa senang sekali dan sangat terbantu dengan diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh Bu Priska Diah Desasiana. Karena dari hal ini kita semua bisa berkolaborasi untuk menerapkan keyakinan kelas maupun segitiga restitusi yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Asmi Nur Laila, guru agama Islam di SMK Negeri 3 Pati. Saya mengapresiasi dengan diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh Ibu Priska Diah Desasiana. Dengan budaya positif ini, semoga kita bisa mewadahi ketertiban siswa yang mampu berkarakter profil pelajar Pancasila. Sukses selalu untuk Ibu Priska Diah Desasiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bisa memberikan manfaat. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wow.